suruho lau sumeahon diri radot mahon. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan harian untuk hari Sabtu tanggal 29 Januari diambil dari Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tahun 2020 tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 273,5 juta. Dari jumlah penduduk tersebut tercatat 23,5 juta penduduk Indonesia yang beragama Kristen. Meskipun 16,5 juta yang mengikuti ajaran Kristen, 7 juta orang lainnya mengikuti ajaran Katolik. Bapak Ibu, walaupun manusia saya sering mengatakan memiliki free will atau kehendak bebas, tapi ternyata seluruh kehidupan, seluruh ciptaan, seluruh kehidupan manusia, perjalanan kehidupan diatur oleh Tuhan. Seluruh ciptaannya diatur oleh Tuhan. Kita dapat melihat dari 273,5 juta penduduk Indonesia, ternyata yang diatur oleh Tuhan sebanyak 23,5 jumlah penduduk Indonesia yang ditentukan menjadi Kristen. Itulah mengapa Paulus mengatakan kepada jemaat Kristen mula-mula di Efesus, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Walaupun jemaat Efesus ada yang beragama Yahudi, ada yang non-Yahudi, ada dari yang lain, tetapi Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus bahwa ketika engkau menjadi Kristen itu telah ditentukan oleh Allah. Itu bukan atas kehendak sendiri, itu bukan atas free will atau kehendak manusia. Itu adalah keputusan Allah, itu adalah kehendak Allah, dan itu semua sesuai dengan maksud Allah. Sehingga ditekankan Paulus kepada jemaat Efesus, segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Artinya menjadi Kristen adalah kehendak dan keputusan Allah. Tidak ada manusia yang berbuat sesuai dengan kehendaknya agar menjadi Kristen. Menjadi Kristen bukan pilihan. Bapak Ibu tidak akan mungkin memilih untuk bisa menjadi Kristen. Bapak Ibu mungkin tidak bisa memilih terlahir sebagai Kristen. Tetapi itu adalah hak prerogatif Allah menentukan Bapak Ibu menjadi Kristen. Itu bukan keputusan Anda, bukan keputusan Bapak Ibu menjadi Kristen. Dan tadi saya katakan itu menjadi Kristen bukan pilihan, tetapi hak prerogatif Allah. Dan Allah memiliki waktu sendiri kapan seseorang ditentukan menjadi Kristen, sesuai dengan kehendak dan keputusannya. Secara saya pribadi, saya ditetapkan menjadi Kristen di tahun 1987. Ketika saya terlahir, di tahun 1987, Tuhan menetapkan diri saya menjadi Kristen. Dan saya tidak bisa memilih supaya terlahir menjadi Kristen, misalnya di tahun 1990 atau di tahun 1995. Allah memiliki waktu tersendiri menentukan Bapak Ibu kapan menjadi Kristen. Oleh sebab itu, mari kita merenung sejak kapan Bapak Ibu ditentukan dan diputuskan Allah menjadi Kristen. Tetapi pertanyaannya, ketika Tuhan menentukan waktu yang terbaik kepada Bapak Ibu menjadi Kristen, ketika Allah memutuskan Anda, Bapak Ibu semua menjadi Kristen, dengan jelas Paulus menyatakan pada ayat 12 selanjutnya, ketika orang Kristen ditetapkan,
ketika orang Kristen diputuskan oleh Allah agar menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di sini Paulus memakai sebab akibat. Sebab menaruh harapan pada Kristus artinya hidup yang berharap, bergantung, menjadikan Kristus lifestyle-nya yang mencerminkan Kristen dalam kehidupannya. Bukan yang berharap, bergantung kepada nikmat dunia ini. Akibatnya, ketika kita memilih menjadi Kristen, ketika kita ditetapkan Allah juga menjadi Kristen, maka akibatnya dikatakan di ayat 12 bahwa mendapat puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Yang ingin dikatakan di sini, ketika kita memilih menjadi Kristen di dalam kehidupan kita menjalankannya, walaupun Allah sudah menetapkan, tetapi kita dapat memilih apakah menjalankan kehidupan Kristen itu. Allah sudah menetapkan kapan waktu yang terbaik menjadi Kristen. Tetapi kehendak bebas kita, pilihan kita bagaimana menjalankan ketetapan kita menjadi Kristen. Sehingga pertanyaannya, apakah hidup kekristenan Bapak Ibu menjadi batu sandungan bagi lingkungan kita? Atau melalui hidup Bapak Ibu nama Allah termuliakan? Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui iman, kepercayaan kita, melalui iman, harapan kita bergantung kepada Tuhan, dan di dalam perbuatan yang mencerminkan iman kita yang berbuah itu, maka orang dapat melihat iman kita. Sehingga nama Allah termuliakan melalui pikiran yang kita lontarkan, melalui perbuatan yang kita lakukan, melalui perkataan yang kita keluarkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetap mematuhi protokol kesehatan. Rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Masa di ngolumon Tuhan menjaga